Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Alen Calapirta Kencana dari Fotografi B dengan nomor induk mahasiswa 20110888031. Dan saya Gandeng Asdillah Mansur dengan NIM 2011049031. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil pemotretan kami untuk bertujuan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah fotografi dokumenter yang bertemakan sains dan teknologi dan isu. Untuk yang pertama adalah pengamatan hilal di Observatorium Bosca dengan tema sains. Dalam karya kami yang berjudul Pengamatan Hilal di Observatorium Bosca berisikan tentang proses yang dilakukan oleh tim peneliti dari Bosca untuk mengamati hilal yang akan menentukan sebagai satu Ramadan. Dan alasan kami memilih judul ini karena ingin mempublikasikan bagaimana sih proses pengamatan hilal itu terjadi, bagaimana pula cara mereka menangkap atau mendapatkan hilal yang kemudian dikumpulkan di salah satu forum di Indonesia untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan itu. Manfaat dari apa yang kami cari di Observatorium Bosca adalah memberikan informasi tentang pengamatan hilal yang dilakukan oleh tim peneliti dan Observatorium Bosca, dan manfaat bagi narasumber adalah menjadi tim dokumentasi untuk pengarsipan mereka sendiri. Referensi yang kami ambil adalah dari bosca.itb.ac.id dan wawancara kepada elemen yang terkait dengan pengamatan hilal. Untuk proses kreatifnya sendiri kami berangkat pada tanggal 29 Maret atau sesudah konsultasi judul. Pada saat tanggal itu juga kami berangkat ke Bandung. Sampai di Bandung sekitar pukul 11 malam karena kami ingin istirahat sejenak. Kami menginap di salah satu teman kami di Bandung dan akhirnya kami berangkat esokan harinya. Pada tanggal 30 Maret itu terjadi kendala miskomunikasi dengan pihak Bosca, pihak humasnya mereka. Dari pihak Boskanya sendiri kurang memberikan informasi yang tepat, dan juga kami sangat mepet waktunya. Jadi pada tanggal 29 itu mereka sudah melakukan persiapan, sedangkan kami mengkonsultasikan judul kami, sehingga kami telat berangkat. Dan lalu pada tanggal 30 Maretnya pun kami terjadi miskomunikasi dan juga cuaca yang sangat tidak mendukung karena Bandung saat itu diguyur hujan seharian. Jadi kami daripada sakit, jadi kami berangkatnya keesokan harinya saja. Setelah tanggal 31 Maret kami memutuskan pergi untuk ke Bosca, Lembang, menempuh perjalanan dari tempat tinggal kami sekitar 1,5 jam. Kemudian setelah sesampainya di Bosca, kami terjadi miskomunikasi lagi karena pada saat itu Observatorium Bosca masih ditutup, jadi tidak boleh dimasuki umum, sehingga pagar untuk masuk ke Observatorium Bosca itu ditutup, digembok. Jadi setelah kami menghubungi, ternyata beliau saat itu low respon karena mereka sedang melakukan rapat gitu, untuk melaksanakan pengamatan di tanggal 1 dan 2 April. Sehingga saat kami datang mereka baru keluar dari gerbang dalam perjalanan pulang. Nah, kami berbincang sebentar dengan salah satu petugas di sana, dan kami disarankan untuk berangkat dari siang hari atau setelah Jumatan, karena pada tanggal 1 itu hari Jumat. Kesulitan yang kami hadapi pada saat itu yaitu pada kondisi cuaca alam yang berada di sana. Pada saat itu kondisi alam di sana sangat berpengaruh bagi tim peneliti dan juga bagi kami, dikarenakan jarak antara tempat tinggal kami dengan Observatorium Bosca kurang lebih
membutuhkan waktu tempuh sekitar 1-2 jam. Kemudahan yang kami dapatkan adalah kami sudah menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak humas dari Observatorium Bosca Bandung. Gedung utama Observatorium Bosca. Gedung ini merupakan gedung tertua dan juga yang pertama didirikan di kawasan Observatorium Bosca. Pada karya kedua diambil oleh saya sendiri, yaitu terdapat di visual teleskop untuk menangkap hilal. Teleskop ini bernama Takashi dengan model FSQ 106 ED dengan mounting Paramount. Karya selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat dalam visual adalah bernama baffle. Fungsinya seperti hood yang biasa digunakan untuk lensa kamera, yaitu digunakan untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam teleskop dari sinar matahari. Lalu karya foto selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat Mas Syahlan sedang melakukan pencarian posisi bulan pada saat itu. Karya foto selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat suasana sore hari yang cerah di lantai 2 gedung Bosca. Ruangan ini adalah lantai 2 di gedung utama Observatorium Bosca. Lalu pada karya selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat Mas Syahlan dan David sedang melakukan persiapan untuk mendapatkan visual yang jelas dan kontras. Selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat Mas Dimas sedang memasang pelindung yang biasa kita kenal dengan filter, sama halnya dengan di lensa kamera. Foto ke-8, diskusi. Tim peneliti dari Bosca sedang melakukan diskusi terkait pengamatan yang sedang mereka lakukan. Foto ke-9, mengukur manual. Syahlan sedang melakukan pengukuran manual dengan menggunakan jari kelingking yang menurut mereka satu jari merupakan 1 derajat hilal atau yang mereka sebut dengan bulan sabit. Menikmati suasana. Tim dari peneliti Bosca sedang menikmati suasana yang cerah dan juga memantau awan yang bergerak yang menghalangi bulan itu sendiri. Sedikit keluar. Teleskop yang mereka gunakan, baffle-nya atau hood-nya itu keluar dari gedung Bosca. Karya foto selanjutnya diambil oleh saya. Terlihat Mas Yusuf sedang menjelaskan kondisi posisi bulan yang tertutup oleh awan kepada para penonton siaran live streaming Instagram di akun Observatorium Bosca. Karya foto selanjutnya diambil oleh Gandang. Pada saat itu, tanggal 1 April, cuaca sangat berawan sehingga bulan tidak terlihat sama sekali oleh tim peneliti dari Bosca. Karya foto selanjutnya diambil oleh saya. Terlihat Mas Syahlan sedang melakukan laporan lapangan yang direkam oleh Humas Bosca. Sekaligus menyatakan bahwa tim Bosca pada hari itu gagal mendapatkan hilal karena faktor cuaca. Tanpa pelindung. Pada hari kedua karena cuaca yang sangat mendung dari siang sampai sore, mereka memutuskan untuk melepas baffle-nya mereka karena cahaya matahari tidak terlalu terik. Pada hari kedua, sore harinya pun mendung lagi, jadi mereka tidak mendapatkan hilal pada sore hari untuk kedua kalinya. Menutup kubah. Salah satu anggota dari tim peneliti pengamatan hilal sedang menutup kubah Bosca dengan katrol karena cuaca saat itu sedang gerimis. Untuk ditutupnya kubah untuk mengamankan teleskop dan peralatan yang lainnya sehingga tidak terguyur hujan atau gerimis. Hilal ini merupakan hilal yang mereka tangkap pada siang hari sekitar pukul 11 siang. Pada hari kedua mereka melakukan siaran langsung melalui kanal YouTube mereka, menyiarkan langsung dari kamera teleskop dan juga kamera digitalnya mereka yang langsung terhubung ke YouTube. Foto terakhir adalah tim peneliti hilal Bosca. Ini adalah foto bersama tim peneliti dan juga pengelola Observatorium Bosca.
Foto ini dilakukan pada hari pertama. Ini merupakan proses kreatif kami, pendekatan, dan juga memotret. Alasan kami memakai masker di foto-foto ini adalah karena protokol kesehatan mereka itu sangat ketat. Jadi kami mau tidak mau harus memakai masker saat mengobrol ataupun sedang melakukan pemotretan di tempat. Lalu kami akan melanjutkan presentasi yang bertemakan dengan isu dan berjudul Perlawanan yang Belum Usai di Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam karya kami yang berjudul Perlawanan yang Belum Usai, berisikan isu yang bercerita tentang beberapa warga yang masih memperjuangkan hak-haknya di RW 11 Taman Sari, Kota Bandung atas penggusuran yang terjadi pada 12 Desember 2019. Alasan kami memilih judul Perlawanan yang Belum Usai karena ingin memberitahu kepada publik bahwa Taman Sari ternyata masih melawan walaupun bangunan rumah deret vertikal sudah berdiri tegak di atas tanah RW 11 Taman Sari, Kota Bandung. Kami mengangkat ini karena kami ingin memberikan informasi tentang perlawanan yang masih dilakukan oleh warga Taman Sari yang masih bertahan sehingga publik mengetahui keberadaannya. Referensi kami adalah dari bandungpergerak.id dan kami melakukan wawancara kepada beberapa warga RW 11 Taman Sari yang masih bertahan dan mengungsi di sana. Proses kreatif yang kami alami adalah saat tanggal 4 April kami berangkat dari tempat kami menginap, yaitu di Buah Batu, Kabupaten Bandung. Jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 30-45 menit. Kami memutuskan untuk berangkat di siang hari. Kemudian kami langsung mengeksekusi visualnya dan melakukan sedikit pendekatan terhadap warga yang masih mengungsi di lantai 2 Masjid Al-Islam. Lalu pada hari selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada mereka yang masih tinggal di sana dan sudah mau membantu kami dalam proses pemotretan dan wawancara. Kesulitan yang kami hadapi saat memotret adalah minimnya ruang gerak dan membuat kami kesulitan saat memotret, sehingga memiliki angle yang kurang variatif. Dan juga rasa was-was saat kami sampainya di sana, kami merasa sedang dilihati oleh warga-warga lokal di sana. Walaupun kami sedang dibimbing oleh Ibu Eva-nya itu sendiri. Dan kemudian kami adalah pendekatan yang dilakukan dengan narasumber sangat-sangat lancar, sehingga kami memudahkan untuk menggali informasi, dan juga beliau sangat senang saat kami menjabarkan maksud dan tujuan kami ke Taman Sari itu sendiri, sehingga judul yang kami angkat pun sudah disetujui oleh beliau. Untuk yang foto pertama adalah Masih Berkibar. Bendera Taman Sari melawan masih berkibar walaupun sudah compang-camping, luntur, tapi bendera itu masih berkibar di atas tanah Taman Sari. Pemandangan kontras. Ini merupakan pemandangan yang sangat kontras. Ada jembatan layang yang sangat megah, lalu di bawahnya pemukiman warga Taman Sari, dan langsung berdiri megah sebuah bangunan rumah deret vertikal itu sendiri, walaupun di bawahnya masih ada rumah. Karya foto selanjutnya diambil oleh saya. Terlihat di belakang gedung yang sebentar lagi selesai, terdapat lahan kosong dan ada sebuah rumah dan juga bekas reruntuhan rumah-rumah yang digusur. Karya foto selanjutnya diambil oleh saya. Ini merupakan vandalisme yang dilakukan oleh kawan-kawan solidaritas dari Taman Sari Melawan. Mereka melakukannya untuk mewakili suara dari warga. Untuk foto berikutnya masih ada satu-satunya tempat tinggal yang masih bertahan di area penggusuran RW 11 Taman Sari Kota Bandung. Beliau menyebutnya dengan rumah darurat karena ini bukan rumah asli beliau, tapi ia mendirikan rumah darurat ini di atas tanahnya beliau. Jadi beralaskan dengan lantai bekas penggusurannya, lalu dibangunlah oleh beliau sebagai aksi dari perlawanannya. Ini untuk foto berikutnya, pesan sambutan. Saat ingin memasuki rumah darurat ini, kami langsung disambut oleh
bendera Taman Sari Melawan dan juga beberapa stiker poster yang berisikan tentang perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan. Untuk foto berikutnya, pameran seadanya. Ini merupakan karya-karya dari kawan-kawan solidaritas Taman Sari Melawan, dan ini merupakan sebuah dokumentasi yang mereka lakukan saat masih aktif, ditempel, dicetak menggunakan kertas foto biasa dan lalu ditempelkan di dinding rumah darurat ini tersebut. Foto berikutnya, depan rumah, pemandangan yang beliau tiap hari lihat. Karya foto selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat dalam visual adalah Ibu Eva Eriani yang sudah berusia 52 tahun yang sedang memegang dokumen tentang penentangan yang ia gugat ke Pemkot Bandung. Karya foto selanjutnya diambil oleh Gandang. Di dalam karya foto ini ada sebuah dokumen yang tadi dipegang oleh Ibu Eva dan beberapa camilan seperti snack untuk dijual sebagai penghasilan sampingan mereka. Foto selanjutnya diambil oleh Gandang. Terlihat ada beberapa papan tulis yang diberikan oleh teman-teman solidaritas dari Taman Sari Melawan kepada Bu Eva, pergunakan untuk melaksanakan musyawarah di sana. Ini dicoret-coret untuk penanda bahwa pada saat itu ada kejadian apa di rumah beliau. Seperti rumah beliau diobrak-abrik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan jendela rumah yang pada saat itu dijebol sudah beberapa kali. Foto berikutnya adalah kondisi rumah darurat. Ini merupakan kondisi rumah darurat yang dimiliki oleh Teva. Rumahnya itu sendiri tidak memiliki ruangan, jadi terbuka begitu saja. Foto berikutnya, ibadah tetap utama. Beliau sedang melakukan sholat asar di atas lantai rumahnya sendiri yang beralaskan dengan sajadah. Foto berikutnya adalah atribut. Ini merupakan atribut sehari-hari milik beliau. Ada baju dan helm yang berisikan tentang perlawanan-perlawanan. Foto berikutnya adalah tanah yang tersisa. Ini merupakan tanah kosong yang tersisa dan tidak dilanjutkan pembangunannya. Berada tepat di belakang rumah deret Taman Sari. Terlihat di dalam visual di sebelah kiri merupakan barang-barang dari pengungsi RW 11 Taman Sari Kota Bandung yang berada di lantai 2 Masjid Al-Islam. Di sebelah kanan ada sebuah gedung, yaitu adalah gedung rumah deret vertikal di Taman Sari Kota Bandung. Selanjutnya diambil oleh Gandang. Beginilah pemandangan dari dalam Masjid Al-Islam Kota Bandung, yaitu pemandangan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga yang menginap dan mengungsi di sana. Karya foto selanjutnya diambil oleh saya. Beginilah keadaan mereka tinggal setelah kehilangan rumahnya pada 12 Desember 2019. Mereka sudah tinggal di sana kurang lebih 3 tahun. Karya foto selanjutnya diambil oleh saya. Soal tumpukan barang-barang dari mereka, dari para pengungsi yang sudah tidak dipakai, dan dari para pengungsi yang sudah tidak tinggal di lantai 2 Masjid Al-Islam. Berikut adalah proses kreatif dari kami atau behind the scene yang pada saat kami pemotretan dan melakukan pendekatan kepada Ibu Eva atau kita sedang berbincang dengan beliau. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.